Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ada aturan-aturan yang lebih tegas. Rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP sepakat melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan atau kerumunan selama tahapan pemilihan serentak 2020. KPU dalam rapat menyatakan akan memuat kesepakatan larangan kerumunan ini dalam revisi peraturan KPU tentang pelaksanaan pemilihan serentak di tengah pandemi COVID-19. Selain larangan kerumunan, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung atas persetujuan peserta rapat mengesahkan sejumlah poin penting, antara lain mendorong kampanye melalui daring, mewajibkan penggunaan masker, penegakan disiplin dan sanksi hukum, pengaturan tata cara pemungutan suara, rekapitulasi suara melalui e-rekap, intensif penegakan disiplin dan sanksi pelanggaran protokol kesehatan, dan pemetaan status zona dan risiko COVID-19. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI saya nyatakan ditutup. Komisi 2 DPR RI akan membentuk tim yang akan berkoordinasi dengan KPU untuk mengawal poin-poin yang disepakati masuk dalam peraturan KPU. Dari Jakarta, Marcelian Tumondo, Alan Indra, Metro TV. Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan alasan pemerintah tetap menggelar Pilkada serentak 9 Desember 2020. Mahfud menyebut tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan COVID-19 akan berakhir. Satupun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan COVID-19 akan berakhir. Alasan berikutnya, pemerintah tidak menginginkan terjadinya kepemimpinan di daerah yang dilakukan oleh hanya pelaksana tugas di sebanyak sampai 270 daerah dalam waktu yang bersamaan. Karena PLT itu tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis. Sedangkan situasi sekarang di dalam COVID, kebijakan-kebijakan strategis yang berimplikasi pada penggerakan birokrasi dan sumber daya lain seperti dana, itu memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis. Iya, pandemi memang tidak ada yang bisa, baik orang atau lembaga manapun yang bisa memastikan kapan akan berakhir. Tetapi yang bisa dipastikan adalah bagaimana pilkada di tahun 2020 ini bisa digelar secara aman dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kita akan bahas hal ini bersama Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, dan juga ada Pelaksana Harian Ketua KPU Republik Indonesia, Ilham Saputra. Kemudian ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam. Baik, saya ingin ke Pak Saan terlebih dulu. Pak Saan, Menko Polhukam tadi mengumpulkan Ketua Umum dan juga Sekjen partai-partai politik terkait pilkada. Apa saja informasi yang bisa kami peroleh dari pertemuan pagi tadi, Pak Saan? Ya, pertemuan tadi itu kan sebenarnya merupakan tindak lanjut hasil keputusan rapat kemarin sore ya. Kemarin sore kita memutuskan bahwa pilkada tetap akan digelar tanggal 9 Desember dengan berbagai catatan. Catatan pertama, melakukan revisi terhadap PKPU. Revisi PKPU itu adalah yang lebih tegas terkait dengan aturan-aturan di pasal-pasal yang terkait dengan soal potensi yang bisa mengumpulkan massa banyak. Ya. Nah, ini kita larang di PKPU itu ditegaskan. Seperti misalnya tidak boleh dilarang konser, dilarang macam sejenisnya. Yang kedua, kita juga membicarakan terkait dengan soal penegakan hukumnya, dan yang ketiga sanksi. Nah, tadi itu membahas bagaimana partai-partai pengusung di pilkada ini untuk bisa menginstruksikan kepada jajaran partai di daerah
untuk bisa mentaati terkait dengan protokol kesehatan COVID yang sudah diatur di PKPU. Jadi memang ini harus menjadi kerja bersama partai politik untuk bisa menahan seluruh kadernya. Yang kedua juga pendukung pasangan calon dan lain-lain. Itulah yang tadi dibicarakan antara sekjen-sekjen di Menko Polhukam. Baik, jadi tidak ada hal baru, hanya penegasan apa yang sudah dihasilkan dalam rapat kemarin ya Pak Saan ya? Ya, hanya rapat kemarin. Oke, saya ingin ke Mas Ilham. Mas Ilham, jadi dari, kalau tidak salah saya coba cek buka lagi, ada 4 poin kesimpulan dari rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 kemarin. Mana kira-kira hal yang akan segera ditindaklanjuti? Terutama ini kan berkaitan dengan revisi PKPU nomor 10 di yang sudah berjalan saat ini. Ya, malam ini kita tadi dari siang kita sudah melakukan pencermatan untuk melakukan revisi di PKPU 10 tahun 2020 yang menjadi kontroversial kemarin ketika kita menyebutkan ada diperbolehkan konser bagi para pasangan calon yang akan kampanye. Walaupun sebetulnya kami juga sudah melakukan uji publik dari RDP kepada Komisi 2 ketika itu, ada saran kemudian dibuat besaran jumlahnya itu menjadi 50 dan 100. Tetapi kemudian perkembangan pendaftaran kemarin membuat banyak sekali orang yang concern dengan persoalan pemilih pilkada ini untuk kemudian tidak lagi menyantumkan konser. Ya. Jadi sekarang ini kami ingin kemudian melakukan perbaikan terhadap PKPU kami ya. Dan nanti mungkin akan memastikan seluruh kampanye selain melalui alat peraga kampanye juga melalui daring. Ya. Nah, sebetulnya yang kami inginkan adalah selain revisi PKPU ini adalah Perpu. Karena undang-undang yang ada sekarang itu masih memperbolehkan beberapa kegiatan-kegiatan kampanye yang melibatkan banyak massa. Tetapi oke lah, kami lakukan revisi dengan mencantumkan hal tersebut di PKPU tentang menjalankan penyelenggaraan tahapan pilkada di masa pandemik. Nah, kemudian nanti juga kami sudah melakukan simulasi di 3 daerah, Jakarta, Indramayu, dan juga di Tangerang Selatan, untuk kemudian mengatur sedemikian rupa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS ketika hari H nanti. Misalnya saja di pintu masuk itu kita siapkan portable cuci tangan. Kemudian kita pastikan pemilih nanti physical distancing-nya 1 meter paling minimal gitu kan. Kemudian juga dalam formulir C6 nanti, formulir C6 itu adalah pemberitahuan kepada para pemilih yang terdaftar di DPC untuk datang per jam. Gitu ya. Misalnya nanti ada si A misalnya saja dengan nik sekian-sekian, itu kita minta untuk datang dari jam 7:30 sampai jam 9 misalnya saja. Sejumlah 200 orang atau 100 orang. Nah, jadi kita sudah atur sedemikian rupa untuk kemudian agar protokol COVID ini bisa dijalankan dengan ketat. Oke, Mas Ilham, jadi soal kampanye itu hanya dilakukan secara daring, tetapi tatap mukanya bagaimana, tetap boleh dilakukan dengan jumlah tertentu atau dihapus sama sekali di PKPU? Nah, ini yang dikhawatirkan kan ini ya. Jadi malam ini ya setelah saya dengan Metro, saya akan melanjutkan rapat dengan berbagai Kemendagri, juga dengan Komisi 2 dan dengan Bawaslu untuk kemudian mengatur sedemikian rupa tentang hal ini. Apakah memang tidak diperbolehkan sama sekali tatap muka misalnya saja, ya? Kalau memang tidak boleh, khawatir ada pelanggaran, seluruh stakeholder pemilu sekarang sudah melakukan koordinasi. Jadi tadi saya mengikuti rapat dengan Polri, dengan Wakapolri ya, untuk kemudian menghimbau kepada seluruh aparatnya untuk menindak tegas dengan menggunakan undang-undang yang bukan undang-undang pemilihan. Ya, misalnya saja soal keramaian dan lain-lain. Seperti itu, Mas. Oke, saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, apa untung ruginya bagi partai politik, bagi pasangan calon, jika kampanye tatap muka dengan dihadiri puluhan orang atau dengan jumlah tertentu ini ditiadakan, hanya dilakukan secara daring? Yang pasti akan menguntungkan incumbent dan merugikan calon kepala daerah yang posisinya sebagai penantang. Jadi dengan makin berkurangnya potensi untuk bertemu secara langsung dengan masyarakat dan saat yang sama incumbent umumnya juga bisa mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan
social assistance terkait dengan COVID untuk keperluan elektoral mereka, maka potensi income untuk menang lebih besar. Itu satu. Karena bagaimanapun incumbent sudah investasi sosial politik selama 5 tahun terakhir sebagai petahana. Sementara penantang itu pada umumnya popularitasnya kurang. Ketika akan melakukan penetrasi, sosialisasi, ada COVID-19. Jadi di situ masalah yang dihadapi oleh penantang. Jadi yang terjadi adalah playing field tidak rata, tidak berimbang. Nah ini yang harus diwaspadai karena bagaimanapun kita ingin kompetisi yang fair. Tapi di sisi lain harus menyelamatkan nyawa manusia. Ini bukan hal yang mudah. New Zealand misalnya sudah menunda pemilu. Dan kalau kita lihat survei indikator bulan Juli, 65% masyarakat meminta pilkada ditunda. Nah saya duga kalau survei itu dilakukan sekarang, kemungkinan akan naik. Jadi ancaman berikutnya adalah pilkada tahun 2020 akan minim partisipasi. Yang kedua, nanti kita bisa elaborasi, karena pandemik memukul 86% lebih dari pendapatan warga. Jadi 86% responden mengakui pendapatannya turun setelah pandemik, maka 10.000, 20.000 itu akan jadi penting buat mereka. Artinya politik uang kemungkinan besar juga akan naik. Ini tantangan yang tidak mudah, baik buat partai maupun buat KPU. Oke, baik. Jadi kemungkinan dari sekian poin yang nanti akan direvisi yang paling alot kira-kira ya soal pengerahan massa tadi ya Mas Burhan ya? Betul, itu satu hal yang sangat krusial. Karena bagaimanapun kalau misalnya tatap muka dikurangi, tetapi masyarakat tidak mendapatkan semacam alternatif yang lebih baik untuk menemui atau mendapatkan informasi sosialisasi dari program yang diajukan calon, kemungkinan masyarakat atau warga juga tidak terlalu antusias untuk mengikuti pilkada. Saya ingin tanyakan ini ke Pak Saan, tapi karena Mas Ilham hanya punya waktu di segmen ini, saya ingin tanyakan bagaimana nanti mengkonsolidasikan ini, mengkomunikasikan ini. Tentu bola memang ada di KPU, tetapi bolanya ini kan dioper terlebih dahulu. Ada teman-teman di DPR, ada fraksi-fraksi yang mewakili partai politik yang nanti akan berkontestasi dengan pasangan calonnya masing-masing di pilkada nanti. Yang paling dekat Mas Ilham adalah penetapan pasangan calon. Nanti juga sangat berpotensi akan terjadi kerumunan, pengerahan massa di luar kantor KPU, bukan di dalamnya. Apa yang disiapkan? Apakah harus segera direvisi PKPU-nya mengatur soal penetapan pasangan calon? Nah, PKPU memang tidak pernah mengatur soal orang di luar kantor KPU. Tetapi tentu saja ya perlu dilihat, kemarin kita sudah berkoordinasi dengan para pihak ya, kepolisian, Satpol PP, dalam hal ini gubernur dan sebagainya, untuk kemudian menindak jika ada pasangan calon yang mengumpulkan pendukungnya secara ramai-ramai di masa penetapan calon ini, termasuk nanti pengambilan nomor urut. Jadi ini sudah didiskusikan sedemikian rupa ya di beberapa tempat di Polda dan di beberapa tempat lain. KPU Kabupaten Kota dan Provinsi sudah melakukan koordinasi dengan para pihak dan juga sudah memanggil ya pasangan calon, dan termasuk tadi yang dilakukan oleh Polhuka memanggil sekjen partai untuk menghimbau agar tidak melakukan arak-arakan terkait dengan acara besok 2 hari ke depan yang sangat krusial, yaitu penetapan pasangan calon dan juga pengambilan nomor urut. Kemudian jika nanti pada saat penetapan pasangan calon bakal pasangan calonnya gagal ditetapkan sebagai calon, oleh karenanya kita menghimbau untuk mengambil fakta atau mengambil jalan langkah hukum. Ya, itu sudah ada kanalnya dalam undang-undang, bisa melalui sengketa di Bawaslu dan juga bisa melalui sengketa di TUN. Oke, jadi sifatnya hanya imbauan, tidak ada mungkin saksi apa yang bisa diterima oleh pasangan calon ketika tidak bisa mengendalikan masanya di luar gedung KPU ketika pengambilan nomor urut untuk penetapan pasangan calon. Kepolisian bisa menggunakan ya beberapa pasal-pasal terkait dengan undang-undang darurat ya, undang-undang darurat kesehatan dan beberapa undang-undang lagi yang memang mengatur mereka tidak boleh lagi melakukan kerumunan, membuat arak-arakan dan hal-hal yang kemudian tidak diperbolehkan dalam masa pandemik ini. Ya, karena memang sekali lagi KPU kemarin dimintakan, KPU Mendagri dan Bawaslu dimintakan untuk mencari formulasi yang tepat terkait dengan regulasi ini. Nah, nanti tentu saja dalam pembahasan kampanye nanti dan pembahasan
Yang lain tentu kita akan cari masuknya dari mana. Kalau nanti polisi yang menindak tentu masuknya tidak melalui Gakumdu, tapi langsung ke polisi untuk tindak pidana. Demikian, Mas. Oke, baik. Baik, jadi kapan targetnya PKPU ini akan selesai direvisi, Mas Ilham? Terakhir singkat. Segera dalam beberapa hari ini, karena sekali lagi proses RDP-nya dan proses nanti diundangkannya kita minta dalam waktu cepat. Dan kemarin Komisi 2 sudah sepakat mengirimkan beberapa anggotanya untuk kita bahas malam ini. Baik, terima kasih Ilham Saputra, PLH Ketua KPU Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan Mas Burhan dan juga Pak Saan Mustafa sesaat lagi pemirsa di Prime Talk. Ya, baik, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya ingin ke Pak Saan. Pak Saan, jadi bagaimana komitmen partai politik agar bisa mengendalikan massa ketika nanti pengambilan nomor urut, penetapan pasangan calon, sampai nanti ketika kampanye? Ya, kita sudah sampaikan ke seluruh partai, terutama masing-masing partai, ya kayak saya sudah sampaikan dengan jajaran pengurus Partai Nasdem. Apalagi Partai Nasdem kan dari awal komitmen terhadap pencegahan COVID-19-nya kan sangat tinggi ya, komitmen itu. Nah, maka komitmen yang tinggi itu di awal COVID ini akan coba kita juga buktikan pada saat pilkada ini. Di mana kader-kader Nasdem yang maju dan Nasdem mendukung calon di daerah untuk semuanya taat terhadap protokol kesehatan COVID-19. Nah, ini sudah menjadi keputusan partai, kebijakan partai. Nah, karena ini sudah menjadikan kebijakan partai, kita akan meminta ke seluruh jajaran partai di tingkat kabupaten, kota atau provinsi untuk sama-sama menyukseskan pilkada sehat ini dengan sama-sama taat terhadap protokol COVID-19. Ini yang akan kita lakukan untuk partai. Nah, yang kedua juga kita sebenarnya sudah meminta ke KPU selaku Komisi 2 ini terkait dengan soal PKPU. Kalau kita minta perpu ini kan terlalu lama, ada proses politik yang agak panjang kan gitu. Betul. Nah, sementara pilkada ini tahapan sudah berjalan. Nanti 23 penetapan, 24 pengundian nomor urut, langsung kampanye 25-nya kan gitu. Nah, karena itu kita meminta agar KPU juga mengedepankan hukum progresif. Jadi jangan kayak semacam ragu karena undang-undangnya membolehkan, sementara PKPU bisa bertentangan. Misalnya tadi terkait dengan soal berkerumun, macam-macam termasuk irekap, bahkan sanksi. Nah, ini kita minta nggak usah ragu, lakukan di PKPU dan saya yakin semua akan memberikan dukungan maksimal. Ya, oke. Terakhir Mas Burhan, yakin komitmen partai politik ini bisa terjaga apapun nanti hasil keputusan KPU terkait PKPU yang rencananya nanti akan direvisi terkait kerumunan massa ini ketika kampanye atau penetapan pasangan calon? Bukan satu hal yang mudah. Bagaimanapun pilkada dan pandemi itu punya rumus yang berbeda. Grammar-nya berbeda. Pilkada itu menuntut partisipasi seluas-luasnya, menuntut kerumunan, menuntut orang berkumpul dalam jumlah besar. Sementara pandemi itu menuntut pasifasi, absensi. Pandemi itu menuntut kita untuk stay at home. Sementara pilkada dengan segala ritualnya itu menuntut kita untuk berpartisipasi secara lebih masif. Nah, mengkompromikan dua hal ini bukan hal yang mudah. Nah, kalau kita tidak mampu mencegahnya, belum apa-apa misalnya ada 64 calon kepala daerah dari 600 sekian yang mendaftar di KPU yang positif corona. Nah, kalau misalnya yang tidak terdeteksi itu melakukan taruhlah 10 kali pertemuan dalam sehari, meskipun misalnya ada batas maksimal untuk berkumpul, 10 kali 600 sekian calon itu bukan jumlah yang sedikit. Kali 2,5 kali 3 bulan sampai tanggal 9 Desember. Jadi ini memang satu hal yang tidak mudah gitu. Tidak mudah, tetapi kompromi ini harus benar-benar dicapai, harus dicari jalan tengah. Jalan tengahnya apa kira-kira Mas Burhan? Kalau saya pribadi sih sebenarnya pengen ditunda, Wahyu. Ya, karena hukum tertinggi konstitusi kita adalah menyelamatkan nyawa manusia. Baik. Jadi, dan itu kan bisa ditunda, meskipun saya tahu kesulitan yang
dihadapi oleh pemerintah atau Komisi 2, ditunda sampai kapan? Kita tahu kan pandemi tidak jelas. Tetapi lagi-lagi ini butuh komitmen semuanya, meskipun harga yang harus kita bayar, misalnya potensi golput yang tinggi, potensi politik uang yang naik, itu mungkin tidak bisa kita hindarkan. Tapi paling tidak kita cari jalan tengah yang paling kecil mudaratnya, dan itu menuntut gitu ya komitmen dari partai politik, komitmen dari calon, pendukungnya maupun KPU dan masyarakat. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dan juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami di Prime Talk. Saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.